رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم ما أشبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Adada ma khalaqa fis sama wa adada ma khalaqa fil ardi wa adada ma khalaqa baina dhalik wa adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. Kita baca selawatnya yang tadi ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu saya share ya selamatnya. Nanti bisa di ini kan pelajari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in la'azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala ya alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Halo jamaah sekalian, kita ini kan disuruh banyak bersyukur ya. Tapi bisa gak kita mensyukuri semua nikmat Allah? Secara prakteknya kita tidak bisa. Secara prakteknya kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmatnya begitu banyak ya. Dari mulai hembusan napas kita, detak jantung kita, panca indera kita, kaki kita ini semua bisa berjalan. Belum rezeki yang kita dapat. Oh banyak sekali. Ya, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung-hitung nikmat Allah kamu nggak akan mampu. Belum lagi nikmat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang sangat luar biasa. Nah, tetapi ya dengan tadi ada dalam itu kalau zikir pagi sama zikir sore itu kita baca, itu bacaan yang kalau kita baca sekali saja itu sudah ditulis oleh Allah kita sebagai orang bersyukur.
Tadi sudah kita baca, yaitu bacaannya tadi ya Allahumma, sama-sama Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min halkika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukru ala dzalik. Nah, ini kita baca pagi, itu pagi hari sampai sore kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah akan, ya sesungguhnya azab Allah itu maha pedih. Ya, jadi kita tidak ditulis itu baca yang tadi. Ntar sore kita baca lagi, dari sore sampai pagi lagi kita baca, sudah ditulis lagi sebagai orang bersyukur. Bayangkan, ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Itu. Ya. Dulu ada orang tawaf, ya, di zaman Sayyidina Umar. Di belakangnya Sayyidina Umar. Lihatin. Dia doanya beda. Kalau biasa orang tawaf, orang di Mekah ya di tempat mustajabah, dia mustajabah itu pasti doanya minta banyak kan. Ya Allah kasih saya rizki yang banyak. Ya saya kasih saya harta yang banyak, semuanya banyak. Tapi orang ini mintanya sedikit. Ya Allah kasih saya sedikit. Jadi kelompok yang sedikit. Ini Sayyidina Umar, ini orang kok mintanya jadi kelompok yang sedikit nih. Sementara yang lain semuanya minta banyak, semuanya. Ya harta, umur yang panjang, ya ilmu, segala macam. Ini mintanya sedikit. Akhirnya ditanya setelah, kenapa kamu kok doanya beda sama yang lain? Kalau yang lain semua minta banyak, kamu minta yang sedikit. Iya, nah dia bacakan tadi ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Makanya dia minta dimasukkan sebagai kelompok orang yang sedikit. Nah itu diantaranya padilah kita membaca zikir pagi dan zikir petang. Penting buat kita ya. Nah kemudian selanjutnya ya, kemarin kita sudah syahadat, kemudian tentang sholat ya. Ya, kemudian yaitu puasa. Puasa itu ya al-imsak, menahan diri. Asyam bermakna al-imsaku, menahan diri. Dari apa menahan diri? Minal mubtilat, ya daripada yang membatalkan puasa tersebut. Surbi wal akli ya, wal wal jima, dan kemudian yang itu membatalkan seperti makan, minum, ya berkumpul suami istri, ya itu membatalkan. Dari kapan? Dari mulai ya kira-kira kalau kita subuh lah, azan subuh sampai dengan yaitu azan maghrib. Itu kita berpuasa di sini. Itu puasa ya. Jadi puasa itu ya agar kita mampu mengendalikan diri kita ini. Kalau makna puasa dijalankan oleh setiap kaum muslim itu hasilnya sangat luar biasa. Nah itu terkait dengan puasa yang nanti ada aspek-aspek hukumnya. Nah kemudian yang keempat itu ya az-zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa itu? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat. Tadi yang pertamanya itu alladzina yu'minuna bil ghaib, ya percaya kepada yang gaib. Siapa itu yang gaib? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang gaib. Ya. Jadi dulu ada seorang santri yang paling dicintai oleh kiainya. Jadi kiainya nih senang nih sama santri. Sampai santri yang lain cemburu. Kenapa kok kiai kok senangnya sama dia doang tuh? Kita kok kurang diperhatiin, kurang disenangi. Akhirnya komplain lah ke kiai. Kiai pilih kasih
Kiai hanya senang pada si fulan, sementara kita kurang. Nah, kenapa nih Pak? Oh baik, kalau begitu gini, kamu kumpul nanti di lapangan jam sekian, taruhlah jam 8 pagi, masing-masing bawa ayam sama pisau, ayam hidup sama pisau. Nah, baik, semuanya udah beli ayam dari pasar tuh. Ya, bawa ayam, sudah bawa ayam semuanya, jam 8 kumpul, kiainya tanya. Sudah kumpul semua, sudah bawa ayam, sudah bawa pisau, bawa. Silakan kamu potong ya ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Ya, jadi di tempat yang tidak ada yang melihat. Wah, ini gampang ini Pak Kiai perintahnya. Ya, akhirnya ada yang di dalam WC. Ada yang di atas internet tuh, internet nih, di atas plafonnya. Nah itu biasanya santri gitu. Kalau malas sholat berjamaah, ngumpetnya di loteng. Itu mau di situ. Foto ada yang di kamar mandi, ada yang di bawah kasur. Pokoknya di tempat yang tidak terlihat. Ini perintah gampang banget katanya. Akhirnya sesuai jam yang ditentukan, kira-kira jam 9 kumpul, udah kumpul semuanya ditanya. Sudah dipotong? Sudah. Semuanya sudah. Ada gak di sini yang belum potong? Ada. Saya Pak Kiai. Ternyata santri yang dicintai, yang disayangi oleh Kiai. Sini kamu masuk ke depan. Oh, teman-teman yang lain udah sorak dah. Ya kan? Biasa dah. Apalagi yang sekarang kan dibully dah kira-kira gitu ya. Wah, ini santri yang begini jadi santri kesayangan. Suruh motong ayam aja dia nggak mau, ya kan? Masa jadi santri kesayangan? Nah, akhirnya Pak Kiai, baik, semuanya tenang, kita tanya dia. Kenapa kamu nggak motong ayam kamu? Iya Kiai, saya Kiai kan bilang potong ayam ini di tempat yang tidak ada yang mengetahui. Kiai nggak bilang manusia, nggak bilang makhluk kan? Kiai hanya bilang di tempat yang tidak ada yang mengetahui. Saya cari-cari tempat itu. Ternyata semua tempat itu diketahui oleh zat ini. Wah, ya kan? Dia ngumpet kemanapun, aina kuntum, dimanapun kamu berada, fasama wajhullah. Maka di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun siapa zat itu? Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa. Nah itu akhirnya kata Kiai itu apa? Nih lihat, ini yang bedain kamu sama ini yang saya sayangi. Dia tauhidnya luar biasa. Kamu ya disuruh motong aja, ya kan, tanpa melihat redaksi daripada perintah tersebut. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Jadi yakin akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Maka kemarin saya sudah singgung, silakan ya. Ya, zikrullah itu menjadi amalan yang sangat luar biasa. Ya. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat sudah kita singgung kemarin. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu dari sebagian rizkinya dia menginfakkan. Nah, itu jangan pernah lupa. Nah, bicara sedekah, sedekah itu ada dua. Ya. Sedekah itu ada dua. Sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya apa? Zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudz, ambillah dari hartamu, khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka, amwal disebut. Jamak min mal. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yaitu sebagai sedekah wajib yang akan mensucikan mereka. Wa tudzakkihim, membersihkan mereka. Wa sholli alaihim, dan setelah itu kalau kamu menerima, doain yang ngasih zakat. Sini silakan Bang. Terus masuk. Ya. Atau yang punya kamar di sini boleh nih. Siapa yang kamar di sini? Oh, Pak Hanu silakan, boleh dibuka nih biar AC-nya keluar. Nih, boleh kamar sini ada. Oh iya, boleh dibuka. Boleh di sini jadi. Oh, dia jauh. Oke. Ya. Itu.
Jadi ya tadi kembali baik, silakan Mas Arif. Ya. Inna sholataka. Jadi kita kalau nerima sesuatu dari orang itu kita doakan paling kurang tuh doa ini. Ya, kita dikasih, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bedanya ucapan terima kasih. Kalau di Indonesia kan terima kasih kan? Kalau terima kasih hanya terima kasih aja, belum ada doa. Gitu. Tapi kalau kita bilang jazakumullah khairan kasir, situ sudah lengkap, ada terima kasih, ada doa. Ya. Jadi kan kita begitu kalau dibantu orang atau apa, yang tidak boleh ditinggalkan adalah kalimat terima kasih atau jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik lagi. Jadi zakat wajib ya. Zakat wajib itu ya nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat tijarah, ada zakat tambang, ya, ada zakat harta. Nah, hitungannya adalah zakat emas. Zakat mal itu ya, itu 85 gram. Ya, kira-kira kalau digenapin 100 gram lah gitu ya. Jadi kalau punya emas ibu-ibu, taruhlah nih gelangnya 100 gram nih. Gelang paling mahal nih di Indonesia ya. Ini ditukerin ke toko emas nggak sanggup dia bayarnya. Ini gelangnya. Taruh nih gelasnya. Ini gelang atau emasnya sekarang kan lagi seksi banget tuh emas ya. Ya kan? Udah saya itu sampai satu jualnya itu 1,7 itu. Belinya 1,9. Bayangin. Beli. Ya. Itu 1,9 belinya, ya kita jual itu di Penggadaian 1,7 berapa ya. Itu lagi seksi banget. Nah, itu kalau emas itu kita tidak pakai, kayak emas LM itu kan nggak kita pakai kan? Kita taruh aja tuh. Itu kalau sudah sampai ke nisab dan haulnya itu 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun tuh nggak dipakai tuh, anteng tuh di berangkas kita tuh. 100 gram lah. Yang simpel sebenarnya 85 gram ya. Yang simpel hitungnya ntar 100 gram lah ya. Nggak dipakai tuh. Ya. Itu dia sampai ke nisabnya tadi, maka kena zakat 2,5% atau 2.500.000 kurang lebih. Itu zakatnya. Tiap tahun. Setiap tahun. Karena haulnya satu tahun. Tapi luar biasa. Nanti diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Ya kan, kita kurangi misalkan ya 2,5%, itu digantinya berlipat-lipat lagi. Jadi berkah, yurbi sedekah. Ya, Allah itu mengembangkan sedekah dan menghancurkan yang namanya riba. Itu makanya kita hati-hati kalau punya emas tuh harus ada zakat. Ya, kira-kira udah sampai, kalau masih 10 gram sampai kira-kira 70 gram belum. Nah, cuman kita harus punya belajar tasawuf lah gitu. Kadang ada orang udah sampai nisabnya nih 85 gram kan, biar nggak kena zakat dijual tuh 5 gram. Udah mau sampai haulnya, udah mau sampai setahun, ya kan, udah di setahun kan 12 bulan. Begitu di bulan November, biar nggak kena zakat dijual tuh 5 gram. Itu nggak boleh begitu, ya. Itu ngakalin Allah namanya. Ya kan? Ya. Jadi ya kita, kecuali ada memang kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak ada kebutuhan, hanya menghindar. Begitu juga orang punya kambing. Kambing kan ada zakatnya tuh, 40 ekor kan. 40 ekor dia harus ngeluarin zakat. Ya. Begitu mau sampai ke zakatnya, matiin aja tuh kambing. 39 kan? Dipotong tuh kambingnya tuh. Nggak ada sebab, nggak ada. Nggak kena zakat, baru 39. Nah, cuman itu dia ngakalin gitu. Hah? Semuanya. Itu tadi ya. Jadi itu zakat wajib. Kita hati-hati terhadap harta kita, ya. Tunayin zakat kita. Yang wajib dulu aja. Kita tunayin. Emang kalau ngelihat duit, kalau belum ngelihat duitnya nih, gampang. Ntar saya keluarin zakat. Saya korun kemarin tuh kan. Tapi begitu udah kita tukerin,
apalagi jumlahnya maaf di atas 100 gram, lumayan juga itu. Waduh, sayang banget ya. 5 juta dikasih orang. Nah, gitu kira-kira kan. Kan kita kasihkan fakir miskin asnaful zakat. Ya kan? Tapi itu harta kita menjadi, Allah berjanji Allah akan kembang biakkan kita punya harta. Itu yang kita sedekahkan. Itu zakat wajib namanya ya. Nah kemudian ada juga lagi zakat tijarah, ada zakat tambang kalau yang main di tambang dan sebagainya ya. Kalau zakat profesi bagaimana? Kan ada tuh ya. Sekarang kan banyak tuh ada zakat profesi kan. Habis gajian, bisa kalau saya itu sunnah masuknya, nggak wajib. Dulu saya pernah hadir di seminar internasional itu yang menjadi pembicara Rektor Al-Azhar Mesir waktu saya masih mahasiswa. Di situ ada juga pakar fikih Islam, Profesor Dr. Huzaimah, ya dosen saya. Beliau bertanya langsung kepada saya Al-Azhar ini, ya Rektor Al-Azhar, bagaimana tentang zakat profesi? Ya, misalkan pegawai negeri gajian. Sekarang kan gaji PNS sudah lumayan ya. Belum juga. Ya tentulah, misalkan gajinya 6 juta. Itu kalau zakat profesi yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Safi Antonio itu kan kena zakat 2,5% kan. Kalau saya nggak kena zakat, itu sedekah sunnah saja, bukan zakat. Karena nggak ada, zaman Nabi nggak ada zakat gaji, itu gaji dipotong, ya kan. Dulu kan dipotong kan, sekarang apalagi potongannya banyak kan, BPJS dipotong, dari dipotong, apa aja belum segala macam. Nah, itu. Ya jadi zakat yang wajib itu tadi zakat mal ya. Tapi ya orang berijtihad boleh-boleh saja ya. Jadi kalau saya tidak mengambil bahwa itu dimasukkan sebagai sedekah sunnah ya. Sedekah sunnah apa? Infak yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini harta kita luar biasa kita infak ya. Apalagi pagi hari. Lalu pagi nih habis subuh nih habis habis kajian ya, itu langsung cari orang yang bisa saya kasih siapa. Baik itu pakai handphone kita ataupun di sini ini kan ada cleaning service kan. Gitu. Ambil kita semua, itu kamar saya tolong sampahnya diangkut. Kasih 5 real. Pagi-pagi itu didoain oleh 2 malaikat. Bayang. Dulu ada jamaah haji itu orang BPN Jakarta Timur. Jadi setiap mau kerja dia tukarkan uang 50.000 dengan recehan 2.000, 10.000 gitu ya. Dia tukar. Tuh dia setiap jalan uang ini harus habis. Jadi dia jalan tuh dia kasih pembersih jalan. Dia kasih orang ini terus pokoknya sampai kantor harus habis. Setiap hari dia lakukan. Awalnya kontrak di Depok. Kontrak, ya kan? Satu saat yang punya kontrakan mau jual rumah. Ditambah lagi, kurang lebih luasnya sekitar 100 meteran. Kontrakannya nggak sampai 100 meter. Ini mau jual 100 meter. Dulu situ sekitar 2015 lah. Harganya masih murah. Ya. Nah ini pegawai BPN yang yang setiap hari sedekah, dia nggak punya uang sebanyak itu. Uangnya kalau nggak salah kisaran 25 juta dia. Sedangkan itu harganya sudah 1 juta per meter. Jadi sekitar 100 jutaan. Dia bilang, dia gimana aja. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tawassul dengan sedekah itu. Sedekah yaitu tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya boleh kita kepada Allah nyebut amal kita kepada Allah. Kalau kepada manusia nggak usah deh. Apalagi nggak usah dikit-dikit posting. Alhamdulillah hari ini khatam 1 juz. Ya itu hilang langsung pahalanya. Langsung alhamdulillah Allah berikan izin. Nyebut Allah juga sih. Ya kan? Allah berikan izin hari ini tahajud ya 8 rakaat. Hilang lagi langsung pahalanya. Gak usah kata malaikat nganggur gue sekarang nih katanya. Ya kan? Malaikat ya, Raqib ya, itu nganggur Raqib Atid ya, gak ada kerjaannya. Dia ambil manusia semua kerjaan. Udah dia manusia nyatet sendiri pekerjaannya. Nganggur, malaikat dibikin nganggur sama kita sekarang. Jadi gak usah kalau hal-hal yang tapi kepada Allah kita boleh. Kan ada 3 orang yang terjebak di dalam goa kan.
Itu dia masuk karena hujan besar, tahu-tahu ada batu jatuh menutupi pintu gua itu, batunya besar. Itu didorong 3 orang, nggak bisa itu batu. Mereka nggak bisa keluar, cari jalan keluar nggak ada. Akhirnya apa? Mereka satu-satu berdoa. Ya, berdoa yang satu. Ada yang berdoa ya, apa namanya? Karena dia sebagai pemeras susu kambing. Itu. Setiap hari dia bawain ya ibunya. Dia nggak minum itu susu kecuali setelah ibunya, orang tuanya meminum itu. Jadi sisanya baru dia kasih anak istri. Setiap hari. Satu saat dia sampai di kamar ibunya, ibunya tidur. Kalau anak sekarang kira-kira gimana tuh? Ibu bapaknya tidur. Ya kan, apalagi kalau minta duit, habis dikoprak-koprak bangun, ya kan, dibangunin. Ini dia tidak membangunkan ibunya. Dia biarin ibunya, dia hanya berdiri di dekat samping ibunya, duduklah di samping ibunya, sambil megang itu perasan susu tadi. Bayangkan, ya, sampai ibunya bangun, diminumkan oleh dia susu itu, kemudian baru dia minumkan anak dan istri. Ajaib, begitu orang ini berdoa, itu batu bergerak. Bergerak. Tadi kan 3 orang tadi kan, 1 belum. Lo bayangkan. Jadi kita boleh melakukan apalagi dengan orang tua. Ya, Nabi pernah ditanya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Surah apa namanya? Al-Baqarah. Mereka bertanya tentang bagaimana caranya berinfak. Jadi infak itu ada caranya juga. Gak main ngawur-ngawurin duit aja kita. Ya kan? Kayak orang nyawer gitu. Ada banyak jedang juga. Enggak begitu infak. Infak itu ada tata caranya. Ini sahabat bertanya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Ya Rasul, bagaimana caranya kita berinfak yang baik? Kemudian Allah menurunkan ayat, qul ma anfaqtum min khairin. Infak yang paling bagus yang pertama itu falil walidain. Yang pertama buat orang tua. Itu orang tua. Nah, itu udah luar biasa udah. Gak ada yang ngalahin udah. Punya rizki ya, itu kita kasih orang tua. Ini gurunya Ustadz Ato tuh, Said Muhammad punya bapak namanya ya Said Ahmad punya bapak Said Muhammad. Said Muhammad katanya, kalau pergi dari mana-mana tuh bawa hadiah-hadiah kan. Itu yang pertama buka adalah ibunya. Dan dipersilakan ibunya mengambil yang disukai. Kalau kita kira-kira ibu kita apa siapa ya? Ya kan? Iya bayangin. Beliau pertama ibunya. Ya, itu yang pertama. Berkahnya luar biasa. Birrul walidain. Tidak ada ya sampai Allah menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Waduh. Makanya Pak Johran ini nikmat banget bisa haji dengan ibu. Waduh luar biasa. Nanti di Arafah bilang kepada Ibunda Siti Hawa, Pak Johran, ya Allah Ibu maafin saya, minta ridhonya. Peluk waduh. Kita iri. Ya, tahun lalu salah satu pembimbing Sahara itu berhaji dengan Haji Puroda. Telepon saya udah di Mekah. Saya udah sampai Mekah. Nanti mau mampir, ya. Nanti haji sama siapa? Ada haji bareng ibu. Saya nangis. Ya Allah, punya kesempatan berhaji dengan orang tua itu dahsyat luar biasa. Ya kan? Sampai Allah menyatakan, ya kan, ketuk palu setelah engkau menyembah kepadaku, mengikuti nabiku, itu wabil walidaini ihsana. Engkau harus berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Sehebat apapun orang, Pak. Setinggi apapun gelarnya, profesor, ya, sorbannya itu di kepalanya kayak ban Vespa sekalipun. Jubahnya panjang luar biasa. Kalau nggak berbakti sama orang tua, nggak ada nilainya itu manusia. Sehebat apa? Ini orang tua luar biasa. Doanya nggak ada hijab.
Ya, nggak ada hijab. Ya. Nggak ada hijab lagi kepada Allah. Kalau dia udah angkat tangan, insya Allah. Maka yang masih punya orang tua cintai saya bener, dah nyesel. Kita udah merasa berbuat baik nih, tapi begitu orang tua kita meninggal, ternyata berbuat baik kita masih jauh dari kata kurang. Maka cintai, sayangi orang tua kita. Ya kan? Perhatikan. Oh, ini dahsyat banget. Rizki kita deres. Perlakukan orang tuamu sebagai raja dan ratu, maka rizkimu sama entah Allah seperti raja. Orang tua dahsyat. Dulu di kampung saya ada namanya Al Habib Umar Al-Attas bin Hud Al-Attas. Itu dulu kalau orang Jakarta bilang, orang Betawi pakunya Jakarta. Jadi banyak ulama, pejabat datang. Udah tua. Dulu kita masih kecil dibawa ke rumahnya. Enggak ngapa-ngapain ke rumahnya. Ke rumahnya cuma sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh apa? Masuk ke kamarnya berdoa. Dia cuma udah tua di atas tempat tidur. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Orang yang ziarah ke tiap dia, apalagi hari Minggu, itu bisa ribuan ke rumahnya. Rumahnya besar. Sholat subuh berjamaah. Ntar ada lagi yang datang. Kita masuk ke kamarnya gantian. Orangnya nggak alim, nggak kayak Habib, kiai yang lain bisa baca kitab. Beliau enggak. Tapi apa-apalan beliau masih muda. Beliau mengabdikan diri sama ibu bapaknya. Nggak kemana-mana. Nggak bergeser dari tempatnya kecuali melayani ibu bapak. Ya kan? Ibu bapaknya mau ke kamar mandi, digoyang bawa ke kamar. Ibu bapaknya mau melakukan kebaikan. Itu beliau. Itu doanya mustajabud dakwah. Doanya menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Banyak lagi mungkin. Wais Al-Qarni, mungkin kita sering dengar ya. Wais Al-Qarni, maka anak saya itu yang kedua saya namakan Muhammad Wais Al-Qarni. Itu Afdalut Tabi'in Wais Al-Qarni. Dalam kitab Bahjatul Wasail itu dibilang bahwa sebaik-baiknya tabi'in itu Wais Al-Qarni. Kana barron liwalidayhi. Dia orang yang paling berbakti sama orang tuanya. Wais Al-Qarni. Sampai Wais Al-Qarni itu tabi'in, nggak pernah ketemu Nabi. Tapi ketika Nabi ketemu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang pangkatnya sahabat, kan? Tabi'in kan di bawah sahabat kan? Sahabat kan ketemu Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang, ya Umar, ya Ali, kalau kamu ketemu Wais Al-Qarni, minta doa sama dia. Bayangkan. Tabi'in di bawah sahabat. Tapi Nabi perintahkan, ya, itu dia selebriti langit. Wah, bukan selebriti dunia lagi. Kalau Rapi mah masih selebriti ya dunia. Rapi tahun lalu pergi haji bareng saya, bareng Sahara itu berangkatnya. Itu Pak Rapi ini baru selebriti dunia ya. Itu dia sewa satu ini lantai. Itu tamunya nggak berhenti tuh Rapi. Sampai jenderal-jenderal tuh pejabat datang itu ke Rapi. Mau ngelola uangnya. Dia pintar tuh muter duit ya. Itu banyak cinta tahun lalu. Ya, saya dikasih tahu tuh sama teman saya di Darut Tauhid ya. Itu katanya tamunya nggak berhenti setiap hari. Ya, dia keluarga dia tuh ibunya, ya adik-adiknya di bawah. Itu baru selebriti dunia. Ini Wais Al-Qarni selebriti langit. Sampai Nabi nggak pernah ketemu dengan Wais. Nabi nggak pernah ketemu. Tapi Nabi tahu ciri-ciri Wais Al-Qarni. Dia orang Yaman katanya. Nanti kalau kamu ketemu itu ada bekas tanda bekas penyakit lepra. Itu ada bekas penyakit lepra kalau nggak salah di sekitar tubuhnya tuh ada tandanya. Itu nggak salah dia. Dan Uwais ini Pak bukan orang kaya. Bahkan ada beberapa riwayat saya baca itu makannya nutur di tempat pembuangan sampah. Uwais ini. Tapi di langit itu penduduk langit malaikat kenal semuanya. Karena apa? Karena dia berbaktinya sama orang tua luar biasa. Ya kan? Itu orang tua dia ladenin istilahnya. Sampai dia pengen ke Madinah, saya pengen ketemu Nabi. Setiap mau berangkat
Apa kata orang tuanya? Ya wes, kalau kamu ketemu Nabi, nanti saya sama siapa di sini? Saya sebatang kara. Nggak ada yang ngurusin. Siapa yang kasih saya makan? Siapa yang mandiin? Ya kan? Siapa yang bersihin saya? Nggak ada. Nggak jadi dia ketemu Nabi. Sampai Nabi, tapi Nabi tahu Uwais Al-Qarni. Coba dari mana Nabi tahu? Nabi nggak pernah ketemu. Kalau sekarang belum ada HP zaman Nabi. Kalau sekarang gampang kan? Ada orang datang, foto aja tuh Uwais nih, ya kan? Kirim dah ke grup, ya kan? Atau pasang status. Ini orang yang paling bakti sama orang tua. Wah udah jadi tenar tuh, viral langsung kan? Ini nggak ada. Tapi Nabi kenal, bahkan sampai tanda di tubuhnya Nabi kenal. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, setiap haji orang datang dari Yaman, hal fikum Uwais, di antara kamu ada yang namanya Uwais gak? Oh nggak ada, dia nggak ikut. Tahun besok begitu juga. Ditanya, sampai pada 1 tahun, ditanya, hal fikum Uwais, di antara kamu ada Uwais gak? Uwais Al-Qarni namanya. Dia tinggal di kota Qarn, Yaman. Akhirnya ada orang, ya Amirul Mukminin, ngapain kamu mau ketemu Uwais? Nggak, saya mau ketemu. Uwais nggak penting. Dia cuma pesuruh. Di antara kami, dia yang gembala kambing kami. Jadi kan orang tuh kalau jalan darat bawa onta, bawa kambing kan, itu yang gembala itu Uwais Al-Qarni. Dia cuma orang suruhan aja, bukan orang penting. Di mana dia sekarang? Itu di perbatasan kota Mekah. Lagi gembala kambing-kambing kami. Didatengin sama Sayyidina. Bayangin Khalifah sama Sayyidina Ali. Ya kan, didatengin. Lagi sholat Uwais. Ya kan? Setelah sholat ditanya sama Sayyidina Umar. Anta Uwais? Kamu Uwais? La ana Abdullah katanya. Tidak, saya hamba Allah. Hamba Allah kan? Kita kan hamba Allah kan, benar kan? Dia nggak bohong. La ana Abdullah. Akhirnya Sayyidina Ali cari cara, gimana caranya biar dia ngaku Uwais. Ya kan? Kan dia nggak ngaku Uwais kan? Dia Abdullah, dia bilang. Akhirnya dia bilang apa? Sayyidina Ali bilang, "Samatka ummuka Uwais Al-Qarni." Kamu dikasih nama sama ibumu, disebut ibunya kan? Itu Uwais Al-Qarni, dia lemes langsung kalau disebut ibu. Waduh, udah disebut ibu saya. Akhirnya ya, saya Uwais. Katanya, saya dapat pesan. Luar biasa ya Uwais. Saya dapat pesan dari Nabi. Saya suruh minta doa sama kamu. Kata Uwais, saya nggak punya doa. Saya orang kampung. Ya kan? Enggak, saya disuruh sama Nabi minta doa sama kamu. Kamu tuh mujabud dakwah. Doa kamu tuh katanya baru Uwais itu katanya baru angkat tangan aja tuh Allah udah ijabah. Belum minta ya. Uwais tuh baru angkat tangan itu udah Allah ijabah. Mujabud dakwah. Ya luar biasa. Makanya Sayyidina Umar minta. Tapi akhirnya apa? Uwais hanya menasehati. Ya ini nasihat buat kita. Ya. Katanya apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin. Ya Ali, ya Sayyidina Ali, ya kan? Sesungguhnya perjalanan kita itu masih jauh menuju kepada Allah. Fahafifil hamla, maka peringanlah bawaan kamu menuju kepada Allah. Ya, itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar langsung. Ya, muhasabah artinya apa? Peringanlah, perdikitlah dosa kamu untuk menghadap kepada Allah. Itu niat Uwais Al-Qarni. Selebriti yang luar biasa, ya, itu yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluknya. Karena apa? Karena baron liwali, karena berbakti kepada kedua orang tua. Makanya nanti ya kan kalau Pak Johran enak nih, ya ada ibunya mau berangkat haji udah minta doa langsung, ya kan? Minta doa biar lancar. Nah, nanti kita ya sebelum ya mungkin malamnya ya atau habis sholat subuh telepon kalau yang masih di ibu kita. Ya kan, minta doa, minta biar lancar. Kemarin saya cerita tentang salah satu jamaah Sahara tuh yang dari Sumbawa. Namanya Pak Abdul Hamid. Itu pertama saya haji, bawa Pak Abdul Hamid. Gak bisa bahasa Indonesia. Orang dari itu apa namanya, yang tukang nyari emas di Sumbawa itu. Jadi dia ngumpulin itu emas sampai udah berapa itu di store itu ke Pak Wildan. Pergi haji tahun 2011. Sampai di sini langsung nyasar di Masjidil Haram. Ya, sampai di sini langsung nyasar. Pisah. Saya seharian itu nyari beliau. Sampai besoknya menjelang maghrib saya ditelepon sama petugas dari Kemenang.
Dulu belum ada nusuk, belum ada ini bro. Kartu ID dari travel doang. Ditelepon sama Kemenak, ya ini Pak Lutfi, iya betul saya. Ini jamaahnya ada di Dunker saat ini. Ya, di daerah kerja Mekah, dekat Masjidil Haram. Akhirnya saya pergi, ya, ke situ ngambil. Setelah saya ambil karena seharian nggak makan, udah compang-camping. Ini udah cuma pakai bagian bawah doang, ininya udah hilang tuh yang bagian atas. Nah, macam ini Pak Abdul Hamid. Nah, akhirnya kita bawa, ya. Setelah kita bawa, akhirnya saya cari tahu. Nah, salah satu yang beliau sebabnya adalah apa? Ya, hubungan dengan orang tua. Akhirnya saya telepon ibunya waktu itu. Ibu, ini ibunya Pak Hamid. Iya benar, saya ibunya bahasa Indonesia ibunya. Anaknya nggak bisa tuh Pak Hamid, karena seringan di itu kali nyari emas. Iya ibunya bisa. Iya saya katanya. Mohon maaf, mohon dimaafkan anaknya ini Pak Hamid. Oh iya, saya maafkan, saya ridho. Itu luar biasa. Saya takut, matanya merah. Saya nggak deket aja takut. Di sini ada, kemarin ada yang kenal Kiai Musli kan? Itu Kiai Musli, waktu mau nyambut datang ini, mau ditonjok. Karena dia masih terpengaruh seperti kemasukan gitu. Mau ditonjok. Akhirnya apa? Akhirnya setelah kita telepon orang tuanya, setelah sholat zuhur, ya itu ada satu jamaah dari Jogja, dia psikolog, dideketin, diajak ngobrol. Saya nggak berani, saya di sampingnya itu. Nah, diajak ngobrol, disuruh mandi. Oh begitu mandi, saya alhamdulillah. Biasanya orang kalau kesurupan atau kemasukan jin nggak mau mandi dia. Ini mau mandi dia, mandi, rapi lagi. Semenjak itu, masya Allah luar biasa. Lancar, udah nggak ada lagi urusan dia. Wah ini Pak Abdul, ini udah itu dia kerjaan tiap hari mijitin Kiai Musli. Kiai Musli dia, apa namanya, happy tiap hari itu. Kemanapun, wah itu Pak Abdul Hamid ya menjadi ini apa namanya, selalu yang diutamakan. Jadi gara-gara dia hilang, jadi kita selalu pertama tuh nyari pasti Pak Hamid. Belum nyari yang lain. Wah itu Pak Hamid. Nah, Pak Hamid. Itu karena apa tadi? Begitu orang tuanya berdoa, begitu orang tuanya meridhokan, hilang itu semua segala kesulitan. Bayangkan. Ya orang tua itu luar biasa. Ya, itu doanya tidak ada hijab antara ya orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan nyakitin hati orang tua. Cepat udah kita minta maaf sama orang tua kita. Ya kan? Urusin orang tua, aduh luar biasa. Begitu juga bahayanya orang yang apa? Uququl walidain, yaitu durhaka sama orang tua. Katanya itu sahabat Nabi yang sempat ada ceritanya tuh kan? Itu dia gelarnya merpati masjid. Alqamah tuh. Itu gelarnya merpati masjid. Jadi setiap hari nongkrongnya di masjid. Kalau sholat tuh paling depan saatnya. Tapi karena apa? Karena menyakiti hati ibunya, begitu meninggal, ya Nabi dipanggil. Ya Rasul, Alqamah sudah sekarat. Bilal kamu duluan ke sana. Bimbing dia untuk apa namanya? Mengucap syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbing. Itu gak bisa. Sampai Bilal bilang, ya Rasul, itu Alqamah gak bisa nyebut kalimat tauhid. Akhirnya Nabi datang. Ya. Dia masih punya ibu, masih katanya di kampung ini. Panggil ibunya. Panggil ibunya. Begitu dipanggil ibunya apa? Ya, ibu ini anak kamu Alqamah, ibadahnya bagus, ya kan? Ini luar biasa. Tapi kenapa dia nggak bisa mengucap kalimat tauhid? Ya, kalau kamu nggak ridho, saya bakar nih Alqamah. Abi saya bakar nih. Sahabat kumpulin kayu bakar. Kita bakar nih Alqamah. Itu hebatnya orang tua. Walaupun disakiti kayak apa, kalau ketika anaknya datang, ketika anaknya minta maaf, pasti yang nama orang tua maaf. Begitu dia lihat, ya Rasul, saya nggak tega dah melihat anak saya akan dibakar. Saya maafin segala kesalahannya. Itu Alqamah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah birrul walidain. Amal yang sangat luar biasa. Ya kan, maka bagi yang muda-muda yang orang tuanya masih ada, udah di situ aja tuh.
Surga, neraka kita udah di situ. Berbakti kita surga, ya kan? Durhaka kita neraka. Itu aja. Udah itu aja. Ya, berbakti sudah. Sama orang itu surga kita sudah. Ya kan? Orang tua kita udah nggak usah nyari yang lain-lain. Ya. Di Yaman tuh ada namanya Habib Hasan As-Satiri. Habib Hasan As-Satiri yang rubat ya. Itu kalau didatangi sama orang, Habib saya mau ziarah, mau pergi haji, mau umroh, tolong doain. Itu Habibnya bilang, kamu masih punya ibu, masih punya bapak, masih pulang sana pulang. Minta doa sama dia. Justru Habibnya nggak doain. Ditanya, masih punya ibu? Masih punya bapak? Pulang. Minta doa sama orang tua. Itu wali yang ada di rumah kamu. Keramat itu. Ya. Yang kalau udah angkat tangan, udah nggak ada hijab lagi. Ya. Kadang-kadang orang ziarah ke sini, ziarah ke sono, ibunya dibiarin ke belangsak. Nggak dilihat-lihat. Ya kan? Itu. Apalagi maaf ya, kadang-kadang ada. Ya. Orang punya kampung, ibunya dilihat cuma setahun sekali doang. Nggak pernah ditanya, setahun sekali juga kadang-kadang maaf mau pamer mobil doang. Pulang kampung. Alhamdulillah ibu saya udah punya mobil. Cuma ngeliatnya setahun sekali mau lebaran. Ini kan laporannya begitu. Nggak pernah dilihat. Kalau sekarang kan udah enak medianya kan. Kita bisa video call tiap hari. Ini orang tua dahsyat. Ya kan. Itu sampai ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan. Jadi ambil ridho orang tua kita. Ya, insya Allah kalau kita sudah dapat ridho orang tua kita, ya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada hidup kita. Gitu. Nah, kemudian apa? Yang terbaik yang kedua, wal akrobin, orang yang dekat dengan kita. Siapa itu orang yang dekat? Itu baru anak istri kita. Itu. Jadi infak tuh begitu. Ya, kalau orang tua kata kita masih ada, kasih orang tua. Baru setelah itu kita kasih anak, istri, dan saudara. Jadi anak, istri, dan saudara kita itu lebih tinggi daripada anak yatim dan orang miskin. Jangan sama orang miskin, sama anak yatim royal. Sama saudara sendiri pelit, nauzubillah. Ya kan? Sama saudara, kalau nasehatin banyak banget. Tapi duitnya kagak pernah keluar. Kata adiknya, dampiran nih orang. Ya kan, nasehatin gue sampai ke ulu hati gitu. Tangannya kagak bergerak. Jadi kita nasihatin kalau tangan kita bergerak, kasih kan orang lumayan nerimanya kan gitu. Jadi kita kasih. Jangan kita akrabik wabda biman taul. Kata Nabi, perhatikan yang dekat kamu dulu deh. Gak usah lihat kita yang jauh-jauh dulu. Yang dekat kamu dulu. Bagaimana lihat kita ada saudara kita, oh ini yang susah. Oh ini. Ya sesuai kemampuan kita, nggak harus banyak. Sesuai dengan kemampuan kita. Ini orang tua, saudara anak kita, istri kita. Begitu juga, ya kan? Suami istri. Ya. Istri itu ada ridhonya di suami. Suami mau berkah harus banyak minta doa sama istri. Nah, jadi seimbang, ya kan? Makanya bapak-bapak, ya kan? Kalau rizkinya mau lancar, sama istrinya jangan pelit. Amin. Ya kan? Ya kan? Ya. Biasanya ya ini jangan ya kan. Jadi istrinya gitu. Ya itu betul. Bapak coba praktekkan dah. Ngasih istri banyak itu pasti hari itu menjadi hari yang berbeda buat kita. Iya. Nah, coba perhatian rizki kita tuh ya besok nih ngasih maaf nih 50.000. Besoknya kita kasih itu istri kita 1 juta misalkan. Itu coba perbedaan hari itu dengan yang ngasih 50.000 sama yang 1 juta. Terutama kelancaran kita punya rizki. Tapi ada juga suami yang ngasih setahun 50.000. Ini buat setahun 50.000. Cuma istrinya nggak mau kalah. Istrinya nggak mau kalah kan. Wah dikasih setahun 50.000. Akhirnya berangkat ke toko pasar. Beli apa dia? Beli kalender. Nih kalender buat setahun 50.000 kan. Jangan kita ya. Nafkah istri itu, ya nafkah keluarga itu, ya kan? Wa alaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna.
Bagi istri dan anakmu itu adalah rizki mereka dan pakaian mereka. Wajib kita ngasih nafkah. Ya kan? Wajib kita. Kalau istri kita nggak ridho, itu dia berhak nuntut loh di hari kiamat. Ini para suami teladan, para suami siaga. Ya kan? Kalau kita nggak ngasih nafkah, itu dia berhak nuntut. Sementara istri punya duit nih, makanya waris dalam Islam, laki-laki lebih banyak. 1 dibanding 2. Ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. 1 laki-laki dapat jatah 2 perempuan. Kenapa? Karena kalau laki itu wajib ngasih nafkah buat anak istrinya. Jadi rizkinya dimakan oleh orang banyak. Kalau ibu perempuan nggak wajib. Dapat waris 1 miliar, dimakan sendiri, pergi haji, pergi umroh, ya, ke mana lagi, Singapura, wah Amerika, itu nggak ditanya. Ibu-ibu mah. Tapi laki dapat 1 miliar, bininya kagak dikasih. Ya kan? Berhadapan dengan the power of emak-emak tuh di dunia. Ya udah pasti lagi kan? Belum lagi di akhirat ditanya. Ngasih nafkah gak sama istri? Bahkan ada dosa, cuma Nabi tidak menyebutkan dosa apa di situ. Jadi kita sholat belum bersih, belum mengampuni seluruh dosa kita. Ya, kita sholat belum mengampuni seluruh dosa kita. Kita puasa belum mengampuni seluruh. Ada dosa yang masih sisa. Ya, masih ada dosa yang masih sisa. Dosa yang sisa itu bisa diampuni oleh apa? Dosa yang sisa itu diampuni oleh bikas bil halal li'iyalika, yaitu mencari rizki yang halal buat keluarga kamu. Itu baru tadi dosa yang sisa, yang nggak bisa diampuni sholat, nggak bisa diampuni zakat, nggak bisa diampuni puasa, itu bisa diampuni cari nafkah. Bayangkan. Makanya kita, orang laki ini baru keluar rumah aja, niat cari rizki yang halal belum tentu dapat kan? Itu sudah diampuni dia punya dosa. Bayangkan. Nah, makanya kita mudah-mudahan ya Bu ya, pulang haji sebulan ibu dikasih 75 juta. Amin. Amin. Amin aja dulu Bu. Ini tempat mustajabah loh. Ini Mekah loh. Ya kan? Kita lagi berhaji. Ya kan? Kita minta aja ke siapa tak? Suami ibu dapat proyek luar biasa kan? Ya kan? Siapa tahu dapat proyek MBG. Makanan bergizi kan? Itu kayak ini 100 bulan dikasih 75 juta. Wah, luar biasa sekali. Ya kan? Itu jadi nafkah yang setelah orang tua adalah orang dekat kita, anak kita, istri kita. Ya, kemudian mungkin kita punya adik, kita punya kakak yang perlu kita bantu. Itu luar biasa, ya. Baru setelah itu wal yatama wal masakin. Baru setelah itu anak yatim dan orang miskin. Setelah orang tua dan lain sebagainya. Nah itu tentang ya infak. Para ibu sekalian ya sudah israq ya. Nah itu tentang infak. Jadi kita perhatikan infak kita. Jadi tadi ya infak itu ada sedekah ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, sedekah sunnah yang kita keluarkan setiap pagi kalau bisa ya. Setiap pagi. Itu insya Allah akan kalau ibu bapak bertawassul itu insya Allah. Ya, itu akan tadi yang orang BPN itu dapat akhirnya. Dia beli rumah itu yang 100 meter itu. Dia wasilahnya itu setiap pagi dia ngasih tukar uang tuh 50.000 dia kasihin. Pokoknya sebelum sampai kantor uang 50.000 ini harus habis. Dia tukerin recehan tuh, dia kasih penyapu-nyapu jalan. Entah dia kasih lagi ketemu orang dikasih. Pokoknya sebelum sampai kantor harus habis. Nah, kita biasakan setiap pagi. Kalau pagi di masjid kita nanti ya, di sini sudah latih sholat berjamaah. Nanti kalau pulang jangan malas lagi sholat berjamaah. Ya kan? Kadang di sini ada yang nanyain, Ustadz, Pak Hendra, kapan kita ke Haram? Nanti tanggal 11. Kenapa enggak dari sekarang kan gitu kan? Wah kan? Begitu sampai di Haram, sholatnya di kamar terus. Aduh, ini kacau nih. Ya kan? Nanyainnya galak, kapan kita ke Haram? Nanti tanggal ini. Begitu sampai di Haram itu mendem di kamar.
Nah ini jangan, kita udah dekat sama haram, ya perbanyak kita sholat di haram, ya. Nanti di sholat di haram, nanti sholat di haram itu ada beberapa tempat. Nah, ada gratis juga. Nah itu ya, nanti dia. Nah itu jadi ya penting bagi kita untuk berinfak ya setiap hari berbagi dengan orang lain. Nah inilah nanti mungkin di Mina yang akan saya stressing ya, yang akan saya tekankan yaitu tentang aspek ini. Nanti banyak ya orang banyak hafal atau tahu hadis-hadis fadilah amal. Baca tasbih ini berapa sih pahalanya? Banyaknya begitu tahu kan? Baca ini sholat ini apa sih fadilahnya kan gitu. Tapi sedikit sekali orang tahu tentang fadilah bagaimana berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, insya Allah nanti di Mina kita akan bahas ini ya. Kita tekankan lagi dan begitu haji kita aplikasikan di dalam masyarakat masyarakat sehingga haji kita menjadi hajan mabrura, sa'yan maskura, dzamban maghfura, tijaratan lan tabur. Demikian. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Oh ya, nanti jam 9 itu ada pemeriksaan kesehatan secara bersama-sama nanti di basement, di musola. Di musola basement. Jam 9 kita kumpul nanti semuanya ya. Nanti sama Dokter Indro kita diperiksa untuk persiapan hari Arafah. Sehingga beliau nanti kalau ada hal-hal ini sudah punya rujukan tentang kesehatan. Ya, walaupun sebenarnya di barcode aja keluar juga. Cuman yang terupdate, kalau itu kan kemarin kita lakukan yang terupdate ya. Silakan mungkin ada. Ya silakan Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa perhiasan emas itu selalu ada di zakat. Di zakat. Bagaimana kalau punya emas diam-diam tidak dizakat? Terima kasih. Baik. Kalau diam-diam dikasih saya aja, Pak. Nah, gini, Pak. Jadi zakat wajib itu ya zakat ya. Itu ada haul dan nisabnya. Jadi nggak lantar Bapak punya zakat itu punya emas berzakat, tidak. Dia harus sampai kepada haul, haulnya itu 1 tahun. Jadi kita nih punya emas 1 tahun, terus nisabnya itu kurang lebih 85 gram. Nah, kalau di bawah 85 selama tidak diakalin boleh. Tidak dizakatkan. Kalau yang diakalin apa tadi? Yang diakalin tadi dijual. Udah dia harus zakat bulan Desember kan? Bulan Novembernya biar nggak kena zakat dia jual tuh 5 gram. Kan 80 jadinya kan? Nggak kena tuh. Nah itu namanya ngakalin tuh. Nah itu nggak boleh itu. Kalau dia cuma tahu fikihnya tapi nggak belajar tasawufnya. Ya, nah itu ya. Jadi tidak semua punya zakat. Kemudian juga zakat yang ibu ini gelang nih, ibu-ibu kan gitu ya kalau ada pengajian ya saya gitu, gelangnya bro, ya kan, gitu kan, dadah nih gelang. Ini tidak dizakatkan karena ini dipakai. Yang dizakatkan itu yang adem, yang ditaruh di brankas. Kayak LM itu kan ditaruh di brankas kan? Ya kan ada yang 10 gram, 5 gram, ya batangan kayak begitu kan? Tapi kalau yang dipakai ini, ya ini tidak. Jadi yang dizakatkan tuh yang mendem aja tuh. Ya, kita beli 10 gram, taruh 10 gram, taruh. Saya beberapa tahun ngumpulin juga tuh. Kemarin berangkat haji ya saya tunaikan zakatnya. Gitu. Gitu. Karena di depan kantor kan ada cicilan, tabungan. Ya, saya buka tuh penggadaian, nabung 500.000, nabung 200.000, nabung 1 juta. Begitu berapa tahun saya, udah banyak juga. Nah itu nggak terasa kita nabung setiap hari. Akhirnya kita ini kan ya harus keluar zakat ya. Nah itu jadi begitu ya Pak Pri. Jadi tidak semua orang punya emas dia harus sampai kepada haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya kurang lebih sekitar 85 gram. Nah itu dikeluarin. Gimana kalau diam-diam terus dia nggak mengeluarkan? Kalau sudah sampai haul dan nisabnya itu berdosa. Dan Allah nanti akan mengambilnya kayak korun gitu, korun deh. Korun itu kan udah melebihi haul dan nisabnya kan, tapi nggak mau. Akhirnya fahasabna ya wabidarihi ya kan, kami tenggelamkan dia dengan rumahnya.
Ya, Hah? Ya makanya diambil secara jangan diambil secara paksa oleh Allah ya. Ya oke, mudah-mudahan berkah harta kita semuanya. Amin. Ya kan? Kemudian ya Allah selalu mengingatkan ya kita sehingga kita dijaga oleh Allah ya, diampuni kita punya dosa. Mari ya, sarapan sepertinya sudah siap, ibadah aja. Ya satu sih. Tentang emas juga. Yang itu tentang emas. Ya, malnya emas. Zakat mal. Nah, bagaimana dengan malnya kita berniaga? Terus kedua, malnya dengan kita dari pertanian. Oke. Bisnis. Iya. Semuanya ada beberapa hal ya, seperti misalkan zakat tambang tadi yang saya sebut, pertanian, kemudian apa namanya harta, uang nih, kita punya uang di bank, nah itu bukan emas saja, punya uang 100 juta adem tuh uang, setahun nggak dipakai-pakai, tuh uang di situ aja, tiap hari kita liatin, alhamdulillah udah 100 juta, terus bahkan mungkin berkembang, ya lebih dari 100 juta, udah sampai setahun wajib zakat. Nah, jadi zakat pertanian, kalau pertanian itu tak kalah panen, ya. Kalau zakat tambang itu ada dua pendapat, tak kalah ya, ada yang setahun sekali haulnya sampai kepada nisabnya dihitung seperti tadi zakat emas, ada yang setiap dia ngambil ngeruk, jadi ngeruk tambang misalkan kayak Sahara punya tambang batu di Purwakarta. Ya itu setiap ngeruk saya bilang sama Bu Ika, itu keluarin aja zakatnya buat santri misalnya, buat apa namanya dikasih ke orang-orang. Itu zakat pertambangan ada dua pendapat ya kalau pertambangan. Ada yang setiap panen lah istilahnya ya. Karena kalau pertambangan setiap hari bisa itu selama gunungnya belum habis tuh dia ini terus. Dan itu luar biasa. Nah itu. Nah kalau zakat tadi apa namanya perniagaan itu udah ada haul dan nisabnya nanti. Ya, ada hitungannya sendiri. Ya, untungnya berapa? Yaitu orang akuntansi bisa hitung itu. Nanti berapa untungan bersihnya? Ya kan? Oh, keuntungan bersihnya sekian, maka 2,5% ya dizakatkan. Dari keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih dia. Ya setelah modal enggak kalau zakat tijarah tidak setahun. Ya kan? Jadi kalau dia sudah punya, ya kan? Tutup buku lah istilahnya kan? Oh ini. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, namanya zakat ya perniagaan atau zakat tijarah. Ya kan? Tergolong mal. Iya, nanti dihitungnya seperti zakat mal. 2,5%. Ya, kalau dia ada, kan tidak semua ada nisab dan haulnya kan? Seperti tambang tadi, ada yang tidak harus sampai kepada nisab dan haulnya. Ya. Itu kan, itu tetap hitungannya adalah seperti zakat mal. Ya, zakat emas 85 gram. Berarti kurang lebih punya uang berapa tuh? Sekarang 150 ya. Ya kira-kira dapat tambangnya lebih dari 150 nih. Ya itu keluarin zakatnya 2,5%. Nah kurang lebihnya itu. Nah nanti untuk kepastiannya kita cari dulu. Jadi biar ini apa namanya masih meraba-raba. Pertanian itu berapa nisab? Pertanian tak kalah kita panen. Nah nanti ada beda dia. Ada yang diairi dengan hujan, ada yang diairi dari irigasi. Nah, itu berbeda, ya. Itu yang lebih banyak justru yang diairi dengan, ya kalau seharusnya kan yang banyak yang diairi air hujan kan, ya logikanya kan. Tapi di ini enggak, justru yang banyak yang diairi irigasi. Yang lebih banyak kena zakatnya ketimbang hujan. Ya, kalau logika kita kan begitu. Tapi logikanya Allah tidak. Justru yang lebih banyak itu yang pakai air irigasi daripada air hujan. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita coba cari jawaban tepatnya ya. Ya, itulah ya. Terkait dengan zakat bagi mereka yang satu lagi. Barangkali ada yang punya kontrakan itu hasilnya itu bagaimana? Oh ya. Kalau kontrakan tidak ada disebutkan, cuma dia nanti kenanya zakat mal.
Bukan zakat kontrakan, nggak ada zakat kontrakan. Ya, nggak ada zakat kontrakan, Pak. Adanya zakat mal. Jadi begini, hasil kontrakan, ya. Ini kayak Pak Ahmad juga banyak kan ya. Itu hasil kontrakan, dihitung tuh setahun udah sampai berapa tuh? Kalau lebih setahun dari tadi, taruhlah 100 juta lah biar gampangnya kan. 100 juta udah sampai kepada nisabnya, haulnya 1 tahun, wajib zakatnya zakat mal, bukan zakat kontrakan. Nah, kalau zakat kontrakan, kontrakannya habis. Zakat kontrakan 1. Tapi hitungannya zakat mal ya 2,5%. Kalau punya 100 juta ya. Kalau misalkan kumpulan dari zakat mal nih, zakat kontrakan ya. Kontrakannya taruhlah ada 100 pintu. Dulu ada Jamaah Sahara itu di Sunter punya 150 pintu. Itu, Pak. Ya, di Sunter. Itu bapak angkatnya Bu Ika. Di daerah Sunter persis belakang Astra tuh. Nah, itu ketika zakat banyak dia. Nah, itu dikumpulin. Kira-kira nih ya taruhlah 1 juta kan sebulan berarti 150 juta. Nah, nanti saya 100 juta kan ada yang dikasih anaknya, ada yang dikasih. Nah, yang dizakatkan mana? Ini yang ditabung. Setelah sampai 1 tahun. Jadi kan mungkin anak-anaknya banyak, ya kan? Kalau misalnya anaknya ada lebih dari 10. Anaknya orang Betawi, Pak, Betawi Sunter. Itu anaknya dikasih misalkan dari 150 juta tinggal 50 juta. Ini 50 juta ditabung. 50 juta kan belum wajib zakat kan? Nah, nanti ditunggu sampai haulnya 1 tahun. Setelah 1 tahun, setiap bulan dia misalkan 50 juta. Berarti 1 tahun dia berapa tuh? Apa? 16 ya. 600 ya. 600 juta. Nah, berarti 2,5%. Ya kan. Jadi bukan yang 150 juta. Dari kumpulan tadi. Ya, tapi karena kontrakan tidak disebut. Mobil juga tidak disebut untuk mengeluarkan zakatnya. Hanya sedekah saja. Orang punya mobil nih banyak nih. Dia enggak. Orang enggak disebut Allah. Harganya 1 miliar. Apa? Iya, sedekahnya aja. Ya, sedekah. Nanti kan. Wallahu alam bishawab. Ya, sudah sampai sarapan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti sore kita sudah memasuki tentang haji. Ya, saya berharap ya karena kita besok Senin Selasa aja. Rabu pagi kita sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Saya berharap bisa hadir semuanya. Ya, karena kita akan membahas ya secara tuntas terkait perkara-perkara haji. Ya, demikian dari saya di sini. Nanti tetap di sini. Demikian ya, nanti mungkin yang punya kamar di sini bisa dibuka.